Hai lifelong learners, kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu DT Talk, Digital Transformation Talk, di mana setiap hari Rabu kita akan membahas seputar digital transformasi. Dan hari ini spesial banget, di mana kita kedatangan data science veteran. Nah, siapakah beliau? Beliau adalah seorang yang sudah sangat expert di bidang data science dan bisa dibilang sudah membuat framework sendiri dan tidak sabar nih untuk menggali, mengkorek-korek nih ilmu-ilmunya dari beliau. Kita langsung sambut saja yaitu Dr. Windu. Halo Dr. Windu. Halo Mas Aduh, Dio. thank you banget udah hadir nih. Ini saya manggilnya Alhamdulillah. dokter atau bapak atau mas, kakak. Boleh panggil dokter, boleh panggil Pak. Oke, kita manggil Pak aja ya, jadi biar lebih akrab Iya, ya. oke. Oke, thank you Pak Windu sudah hadir di DT Talk. Jadi FYI aja, kita hari ini mau membahas tentang CRISP-DM nih. Ya. CRISP-DM ya, lifelong learners. Itu nanti kita akan kulik secara mendalam dan semoga bisa menjadi insight buat teman-teman semua. Nah, Pak Windu. Iya. Nih, ini pertanyaan sederhana nih. Ini mah pertanyaan orang yang nggak kenal kali ke Pak Windu ya. Pak, CRISP-DM itu apa sih, Pak? Oke. Sebetulnya CRISP-DM itu merupakan salah satu metode atau proses di data mining. Kepanjangannya ini adalah Cross Industry Standard Process Data Mining. Cross Industry Standard Process Data Mining. Jadi ini bagian dari data mining ya Pak ya? Ini bukan bagian dari data mining, tapi bagaimana memproses data mining. Oh, salah satu Jadi cara langkah-langkah yang harus Oke. dilakukan dalam data mining. Oke, jadi ini salah satu langkahnya ya Iya, dalam betul. melakukan proses data mining Data ya. mining, ya. Oke, nah gini Pak Windu, CRISP-DM ini apakah perjalanannya sudah lama belum sih di industri ini? Gitu. Sebetulnya CRISP-DM itu dimulai dari tahun 1999, Mas Dio. Jadi itu sebetulnya udah lama mengenai data mining itu sebetulnya udah dari tahun 70-an ya. Tapi CRISP-DM itu atau langkah-langkah dalam pengelolaan data mining itu salah satu yang terkenal adalah CRISP-DM di tahun 1999. Oh, gitu, jadi mulai up-nya lagi tuh ya. mulai dikenal banyak orang secara masif di 99. Bukan, dimulainya CRISP-DM ditemukannya atau enggak di launching ya itu di 99. Berarti sudah sangat lama ya. Iya. Berarti kurang lebih udah 99 berarti udah 22 tahunan 23 tahunan ya. Iya. Oke. Nah, CRISP-DM ini sendiri itu step-stepnya kayak gimana sih Pak Windu? Boleh diinformasikan nggak nih ke teman-teman nih? Jadi CRISP-DM ini memang mempunyai 6 step ya. Itu ada 6 step. business understanding. Jadi bagaimana kita mengenal bisnisnya. Kemudian ada data understanding. Di situ kita bisa lihat kita punya data atau enggak yang bisa kita proses untuk mendukung bisnis. Ada juga data preparation. Nah, data preparation itu datanya itu kotor apa tidak terus kita bersihin gitu. Datanya kotor atau tidak guys. Terus kemudian ada modeling. Oke. Nah, dari modeling itu barulah kita kenal ada namanya machine learning. Oke, ada machine learning. Nanti kita bisa pilih tuh algoritma dari machine learning untuk memproses data. Oke. Nah, dari hasil proses-proses tersebut jadilah sebuah model yang akan kita evaluasi. Oke, berarti itu pathway-nya ya seperti itu ya. Ada satu lagi setelah dari evaluasi mana yang paling terdekat dengan tujuan bisnis. Oke. Jadi kalau sudah sesuai baru kita namanya deployment. Jadi, ada deployment juga. Jadi nanti kita deploy sehingga stakeholder yang terkait dengan data tersebut bisa melihat langsung dan mengambil keputusan. Oke, Pak Windu, penasaran dari 6 step tadi itu, kan step pertama adalah business understanding. Ya, nah, betul. Business understanding ini tuh flow-nya ngapain atau dalam step ini apa sih yang harus dilakukan gitu loh? Oke. Ya,
Makasih Mas Tio. Ini kita memang business understanding ini kita harus tahu tujuan utamanya. Tujuan utamanya, kita harus tahu resikonya. Kita juga nanti harus memplan atau merencanakan bagaimana prosesnya. Terus juga nanti kita juga memilih tools yang akan kita gunakan. Jadi sebagai data scientist itu kan harus menyelesaikan atau goals-nya itu harus tercapai itu. Jadi kalau data scientist itu bukan bicara laporan yang bagus, bukan. Tapi bagaimana mencapai tujuan. Paham. Nah, di sini seorang data scientist itu harus ketemu dengan stakeholder nih. Jadi kita misalnya kalau tentang manufaktur, manufaktur kita akan ketemu dengan stakeholder manufaktur, gitu. Ada masalah apa di sana yang bisa diselesaikan oleh data, gitu. Terus misalnya kita juga kalau misalnya di provider, misalnya contoh di provider, kita juga harus ketemu dengan stakeholder-nya, apa yang akan dicapai dengan pengolahan data ini. Itu Mas Tio. Jadi intinya sih kalau business understanding kita mengerti tentang bisnisnya dulu. Mengerti bisnisnya dengan cara ketemu dengan stakeholder dan semua yang terkait. Jadi di situ melihat dan menganalisa juga ya dari sisi bisnisnya kita punya partner ya atau kita punya klien gitu ya. Terus kita mungkin kita analisa risknya juga di situ ya. Di situ kita harus analisa risk karena nanti akan kelihatan plus minusnya gitu dari kita memproses atau enggak melakukan analisa data. Nah itu selaras sama visi misi nggak? Maksudnya gini, di tahap ini, di step pertama ini di business understanding ini harus sesuai dengan visi misi perusahaan klien kita nggak sih? Harus. Tapi kalau visi misi kan kita bicara globalnya. Kalau ini benar-benar udah spesifik. Misalnya contoh yang pernah saya lakukan, contohnya gini, di provider misalnya provider. Nah, salah satu provider itu meminta bagaimana menggunakan data yang ada di internet, di mana data-data tersebut berupa komplain. Dan komplain-komplainan itu akan masuk ke dalam meja-meja komplain tersebut. Misalnya contoh gini, meja network gitu ya, meja card atau meja yang lainnya. Jadi kalau ada komplainan tentang kartunya bermasalah nih, terus langsung masuk ke divisi yang memegang kartunya. Betul. Gitu berarti ya. Betul. Nah, contoh jadi kita harus tahu dulu. Berarti targetnya adalah data, misalnya kita ambil dari Twitter sampai masuk ke dalam divisi atau meja-meja yang terkait sehingga kita bisa tahu. Itu contoh kalau di provider. Contoh lagi misalnya di manufaktur. Di manufaktur terdapat keterlambatan pengiriman produk misalnya contohnya. Seharusnya sebuah produk harus selesai dalam waktu sebulan, ternyata selesainya 2 bulan. Nah, itu kalau berarti targetnya itu adalah kita menyelaraskan atau memperbaiki waktunya, jangan sampai telat. Nah, masuknya di situ ya. Berarti kalau dari sisi business understandingnya, berarti kita mengerti tentang pola bisnisnya juga sampai detail ya berarti ya. Bahkan kita harus tahu misalnya kalau bisa sampai ke value-nya kalau bisa gitu. Jadi misalnya dengan keterlambatan produk itu bisa rugi 1M misalnya contoh. Bisa gak kita reduce dengan menggunakan data gitu. Data mining tersebut. Banyak hal. Misalnya yang contohnya lagi dulu salah satunya di kementerian gitu ya, di kementerian ingin tahu komplain
dari email masyarakat lewat email. Jadi sama tuh kasusnya. Jadi kita harus ngelihat ketemu dulu nih Mas Dio, stakeholdernya. Jadi kita harus paham apa sih maunya, gitu. Targetnya apa, resikonya apa. Dan gitu. juga permasalahannya apa ya? Dan permasalahannya apa? Iya, pain point-nya apa? Jadi kita juga bisa tahu dan kita bisa memberikan masukan di situ juga solusi di situ ya. Karena banyak data scientist hanya memikirkan saya berhadapan dengan data loh, gitu. Jadi technical banget gitu loh. Padahal seorang data scientist itu bukan bicara technical aja, tapi sebagai problem solver. Menarik. Dari keinginan stakeholder tersebut kita menyelesaikan atau mencapai target dari stakeholder tersebut. Jadi ingat ya Mas Dio, itu jadi mitos data lah ya, berarti ya. Itu mitos lah ya. Iya, data scientist cuma hubungannya sama matematika, hubungannya sama komputer. Enggak. Data scientist itu bukan berarti begitu. Mungkin sedikit off konteks ya. Di sini berarti data scientist juga dituntut soft skill ya, berarti ya. Soft skill. Karena tadi sesuai dengan Pak Windu bilang bahwa data scientist ini dia tidak melulu berhubungan dengan data, tidak melulu dengan matematika, bahwa dia dituntut juga menjadi problem solver ya, berarti ya. Problem solver. Makanya step yang pertama yang harus dihadap atau diketahui oleh data scientist itu adalah business understanding, Mas Dio. Gitu. Ini baru step pertamanya udah banyak nih, udah banyak insight nih yang baru nih ya. Wow, oke. Jadi nggak sembarangan Mas Dio kalau untuk jadi data scientist. Nah, Pak Windu, sebelum kita masuk ke step 2 nih, kalau di CRISP-DM ini ada kriteria nggak sih orang yang orang base atau latar belakang apa yang bisa mengikuti CRISP-DM ini? Sebetulnya gini, semua orang bisa jadi data scientist. Karena data scientist itu atau dengan menggunakan data mining ada salah satu ilmu yang namanya artificial intelligence. Artificial intelligence itu adalah bagaimana meniru kepintaran. Nah, salah satunya kepintaran manusia. Nah, manusia itu lebih pintar dari mesin sebetulnya. Jadi kalau ditanya siapa yang bisa jadi data scientist, salah satunya ya semua orang itu data scientist. Berarti gitu. Berarti memang bukan terkhususkan untuk satu latar belakang apa gitu ya? Ya, nanti berikutnya baru kita filter tuh gitu. Bisa gak dia menggunakan matematik? Bisa gak dia menggunakan berarti statistik? tetap ada dong ya, maksudnya bukan berarti tidak ada sebuah hal yang menjadi pegangan awal gitu ya, tetap ada ya. Ya, pegangan awalnya sadar Mas Bro. Kalau nggak sadar bingung dong. Aduh, tiba-tiba saya ngambil data scientist kenapa ini kan? Karena kalau orang sudah terbiasa ngelihat data atau contohlah Mas Dio dari rumah ke kantor sudah berjalan misalnya 1 jam, pasti Mas Dio itu akan mencari jalan yang terbaik. Kalau menurut nggak terbaik, cari lagi. Terbaik, cari lagi sampai mendapatkan yang terbaik sampai ke kantor. Misalnya contohnya Mas Dio. Nah, Mas Dio itu sebetulnya udah jadi data scientist karena data scientist itu cara kerjanya sebetulnya. Ini cara simpel ya teman-teman ya. Itu hanya contoh ya, sebenarnya contoh. Semua orang bisa menjadi data scientist gitu ya. Dan gini, tadi kan kita sudah tahu nih, tadi Pak Windu sudah sedikit mengulik tentang, sudah menginformasikan untuk step pertama, gitu. Nah, kita back to stepnya lagi. Step kedua itu adalah data understanding. Nah, data understanding ini itu ada beberapa step lagi kan di dalamnya? Ya, kalau data understanding itu kita berpikir kita punya datanya apa enggak, itu yang pertama. Jadi misalnya seperti tadi dalam stakeholder manufaktur ingin waktu itu dipercepat, gitu ya. Berarti yang pertama harus ditanya sama data scientist atau yang harus diketahui data scientist itu data penunjangnya ada apa tidak. Gitu. Data yang nanti akan diolah diproses itu ada atau tidak. Ya, udah data proses, terus kemudian kita akan coba lagi tuh hubungan
kita kumpulin, kita nge-grab data dari mana-mana tuh. Oh, jadi belum bisa langsung ke proses selanjutnya? Belum. Oke. Kita baru initial data namanya. Initial data. Iya. Jadi nanti mungkin kalau teman-teman lifelong learners bisa melihat kurvanya seperti apa, nanti akan dinaikkan ya. Iya. Nah, nanti tanda panahnya itu antara bisnis itu sama data understanding itu ada tanda panah berbalik ya, bolak-balik ya, yang berarti mereka harus ada cross check antar step ya. Iya. Jadi kalau misalnya datanya nggak sesuai, kita harus balikin lagi ke data ke business understanding. Ini datanya kurang, bisa dibantu gak? Gitu. Oke. Nah, kalau seandainya nih, misalnya ketika kita sudah sampai di step 2 di data understanding. Nah, tadi kan Pak Windu bilang kalau datanya kurang lengkap, itu harus balik lagi ke business understanding. Nah, tidak bisa masuk ke step 3. Nah, kalau misalnya datanya misalnya amit-amitnya emang stuck begitu, itu apakah bisa dilanjutkan atau memang berhenti aja udah? Kalau seandainya kebutuhan data untuk mencapai target tidak bisa, maka berikutnya agak susah. Karena kita balik lagi ke business understanding itu kita untuk mencapai target sebetulnya Mas Tio. Jadi pada saat stakeholder meminta, kayak tadi stakeholder manufaktur, kita mau nggak mau tuh ketemu sama stakeholder masing-masing. Misalnya contoh, kita ke bagian marketing, ada gak datanya? Terus kita ke bagian R&D, ada gak datanya? Terus kita ke PPIC, ada gak datanya? Oh, jadi semua divisi ya, semua divisi. Sampai produksi, sampai gudang, sampai kita shipping tuh kita lihat. Nanti dari data-data itu, biasanya data itu tidak langsung rapih Mas Tio. Oh, berantakan. Scatter. Tapi kalau di data understanding, yang penting datanya ada dulu. Gitu. Berarti di tahap ini yang penting datanya ada dulu. Datanya ada dulu. Mau kayak gimana bentuknya tetap yang penting ada dulu. Bisa berupa Excel, bisa berupa database, bisa berupa file-file. Itu yang penting kita harus punya data-datanya itu. Kita deskripsikan data-data tersebut. Nah, gitu. Berarti datanya ini harus dirampungkan dulu ya. Iya. Harus dirampungkan dulu, datanya itu kita sudah dapat dan kita sudah anggaplah proses kedua ini sudah rampung nih ya. Data sudah sesuai nih. Nah, masuk ke tahap 3. Tahap 3 ya Mas Tio, kita harus masuk tahap 3. Nah, tahap 3 itu tadi adalah data preparation. Data preparation. Nah, bedanya apa sama data understanding sama data preparation? Kalau data preparation gini, kalau misalnya kita bicara masak-memasak Mas Tio gitu. Biasanya kita bicaranya bahan mentah. Gitu. Misalnya ada bawang yang belum dikupas, terus ada nasi. Misalnya kita masak nasi goreng nih. Ada nasi. Kita kan di data understanding kita udah mulai nasinya kita siapin, ininya siapin, tapi ngacak kan ya, belum siap. Nah, nanti di data preparation, nanti bawangnya diapain nih? Cabenya diapain? Nasinya kita udah mulai disiap-siapkan sebelum kita goreng gitu. Jadi data preparation itu kita bagaimana, misalnya contoh bawangnya masih ada kulit. Ini harus dibuang nih kulitnya gitu. Jadi itu kita nyebutnya cleansing atau cleaning. Jadi kita harus bisa melihat dari dataset yang ada, nanti kita coba lebur. Kan di data understanding kita udah bilang, oh ini datanya valid nih. Gitu. Kalau data valid, terus kita bisa lihat, terus kemudian data tersebut kan ada data kotor sama data yang bersih gitu ya. Nah, kita harus bersih-bersihin dulu tuh yang kotor. Kalau misalnya ada yang double, kita jadiin satu. Kalau misalnya ada yang kosong, kita isinya apa sesuai dengan kesepakatan. Nah, hasil dari data preparation itu kita nyebutnya dataset. Dataset. Ya, nanti dari dataset itu berarti kita udah
ini yang tadinya bahan mentah jadi bahan yang siap dimasak. Oke. Jadi bedanya adalah simpelnya nih ya, mungkin sedikit merangkum ya dari penjelasan Pak Windu. Kalau tadi data understanding itu bahwa kita mengetahui nih ya, maksudnya kayak oh ini nasi, ini bawang. Misalnya kalau tadi dihubungkan dengan contoh masak-masakan ya. Dan dimasukkan dengan tadi informasi dari Pak Windu bahwa datanya yang penting ada dulu. Bahan-bahannya ini ada dulu. Kalau bawangnya nggak ada, kita beli. Oke. Gitu. Nah, itu berarti di data understanding. Nah, ketika sudah masuk ke data preparation, berarti sudah di-clusterkan ya, di-clean ya. Maksudnya sudah dibersihkan, sudah disiapkan untuk nanti masuk ke step selanjutnya. Iya, misalnya contohnya kalau misalnya kita mau mulai masak kan cabenya diulek dulu. Nah, itu sudah masuk ke step selanjutnya atau memang baru sampai di nih cabenya sudah bersih nih, misalnya datanya sudah bersih. Baru cabenya ini bersih. Oke, berarti baru si datanya ini sudah bersih, sudah terstruktur, sudah sesuai. Sudah siap digoreng lah. Sudah siap di set lah, sudah siap diolah lah ya gitu ya. Nah, kita masuk step selanjutnya ketiga berarti yaitu modeling. Keempat. Atau keempat. Oh ya sorry. Benar. Tadi ke business understanding, data, terus sama data understanding sama data preparation ya. Baru ke modeling. Oke. Nah, step keempat ini adalah modeling. Modeling ini tuh gimana maksudnya, Pak? Oke. Kalau di business understanding kita memilih tools. Nah, kalau di modeling kita menggunakan tools tersebut. Oke. Misalnya contoh, mulai dari awal kita mau pakai Python. Berarti pada saat modeling kita pakai Python. Kalau bisnis understanding awalnya kita menggunakan contohnya RapidMiner, nanti kita di modeling pakai RapidMiner sebagai tools. Nah, biasanya di dalam tools apapun toolsnya, mau RapidMiner, mau Python, mau Orange, mau K9, mau WK, itu isinya adalah penggunaan algoritma-algoritma yang ada di machine learning. Gitu. Jadi penggunaan algoritma itu tadi yang bisa dipakai itu tadi ya? Iya. Jadi nanti kita lihat dataset yang ada dari data preparation. Itu kalau ngelihat dataset itu ada dua model, Mas Tio. Itu pertama data supervised dan data unsupervised. Nah, nanti kalau data unsupervised kita bisa pilih tuh model yang seperti algoritma machine learning seperti misalnya asosiasi, misalnya clustering. Itu nanti kita bisa pilih tuh. Tapi kalau yang supervised itu kita bisa pilih klasifikasi. Misalnya contoh kita mau pakai algoritma Naive Bayes, kita mau algoritma SVM atau algoritma lainnya. Oke, gini Mas Dio. Jadi kalau kita ngelihat dataset nih ya Mas Dio, itu ada dua model. Dua model tuh. Iya, dua model. Yang pertama adalah supervised dan unsupervised. Jadi kalau supervised itu sudah ada label atau kelas atau target. Gitu ya. Sedangkan yang unsupervised tidak mempunyai label. Nah, label itu apa sih, Pak? Boleh mungkin live learners ada yang penasaran nih, label itu apa sih maksudnya? Ya, label itu kita bicaranya target. Misalnya contoh, ada beberapa field nih. Field kayak tadi manufaktur, misalnya tercapai. Dari data-data tersebut kita kasih targetnya adalah tercapai, atau labelnya tercapai atau tidak tercapai. Jadi kita bisa bikin dari data-data tersebut, walaupun ribuan, isi terakhirnya adalah tercapai atau tidak tercapai. Kalau sentimen berarti bagus atau buruk. Gitu. Jadi dari label-label tersebut kita langsung bisa mendapatkan pola. Siap. Jadi data set
supervise itu sudah ada label. Nah, biasanya kita menggunakan algoritma, contohnya klasifikasi misalnya. Klasifikasi itu kita bisa banyak tuh, Mas Dio. Ada SVM, ada naive Bayes, ada neural network. Kalau neural network bagaimana seperti kita berpikir. Tree gitu loh. Jadi kita bisa lihat polanya dalam bentuk pohon misalnya, tree pohon ya, bukan triangka ya? Bukan. Tree pohon. Jadi bentuknya pohon kebalik. Paham. Nah, kalau di apa namanya? Di pathway-nya, di gambarnya, strukturnya itu ada tanda panah kebalik lagi nih. Kayak tadi yang di business understanding sama di data understanding tuh. Iya, betul. Nah, itu korelasinya apa? Itu kenapa seperti itu? Jadi gini. Modeling itu kita harus menyesuaikan dengan business understanding tadi itu. Sebetulnya yang ke business understanding itu yang evaluasi, Mas Dio. Jadi dari modeling ke evaluasi. Nah, dari evaluasi itu sesuai gak dengan target utamanya di business understanding. Kita sering menyebutnya yang paling gampang adalah akurasi. Nah, akurasinya misalnya akurasinya 80%, 90% atau 90% ke atas. Kalau misalnya itu sudah sesuai gitu, udah sesuai, maka dilanjutkan ke deployment. Tapi kalau belum sesuai, kita balikin lagi. Nih dengan model seperti ini ternyata nggak sesuai dengan pencapaian target awal. Nah, kita balik lagi ke modeling yang tadi tuh. Ada juga dataset yang bicaranya unsupervised. Unsupervised tadi itu tidak ada labelnya. Nah, jadi datanya ini ya masih yang belum terstruktur. Punya target. Punya targetnya ya. Nggak punya target ya. Nah, tadi Bapak itu menyinggung tentang masalah evaluasi. Evaluation ya. Nah, itu kan setelah modeling tuh. Setelah modeling. Nah, setelah modeling itu step selanjutnya evaluasi ini tuh gimana, Pak? Maksudnya apakah mengevaluasi dari step 1 sampai step terakhir sebelum evaluasi atau gimana? Jadi gini, kalau di modeling itu nanti kita bicaranya ketepatan. Jadi misalnya kalau kita pakai klasifikasi, seberapa tepat model tersebut. Jadi, seberapa tepat itu gimana ya gambarannya, Pak ya? Misalnya contohnya gini. Kalau di modeling atau di machine learning itu kita membagi dataset menjadi 2. Ada training, ada testing. Data tersebut kita trainingin dulu tuh. Kita olah secara training. Biasanya kalau kita menggunakan teknik dasar itu langsung mengambil data 80%, Mas Dio. Misalnya ada 1000 berarti kita ambil 800-nya. Kita olah tuh pakai algoritma. Yang tadi ya di tahap modeling ya. Modeling. Nah, habis itu kita testing tuh. Dari tahap ini akan mengeluarkan akurasi. Nanti di hasil itu ada kan akurasi yang keluar. Nah, akurasi itu yang dievaluasi. Jadi misalnya contoh ya, kita menggunakan metodologi klasifikasi 3 model, 3 algoritma. Misalnya pakai naive Bayes, pakai tree, atau neural network, atau pakai SVM. Jadi 4 nih. Nggak apa-apa. Jadi 4. Ini pertanyaan bagus juga, Pak. Maksudnya gini, dalam modeling itu apakah hanya mau kayak satu saja atau bisa di-mix? Maksudnya kan tadi Bapak menyebutkan ada 4. Harus dipakai salah satu saja atau bisa mungkin biar akurasinya tinggi saya pakai 4-4-nya misalnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngegabungin itu bisa. Tapi biasanya seorang data scientist mencoba satu algoritma dulu, kemudian dibandingkan.
Oke. Yang dimaksudkan evaluasi itu kita membandingkan algoritma-algoritma mana yang bagus. Itu pun kita ngelihat settingannya. Jadi Heeh. apakah kita pakai preprocessing gitu kan, kita optimizing di posisi terakhir, atau ada tahap-tahap lainnya yang misalnya kita setting atribut-atribut di dalam algoritmanya tersebut. Nah, itu Oke. hasilnya bisa keluar akurasi, Mhm, mhm. kappa, dan lain-lain. Tapi umumnya kalau orang-orang uh, menggunakan akurasi, walaupun belum tentu ada faktor-faktor lainnya. Betul, betul. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan evaluasi gitu, Mas Bire. Oke. Nah, ini Mhm. berarti hasil dari modeling-modeling itu ya. Nah, Iya, berarti ini mohon koreksi ya, Pak, ya. Berarti iya, kalau misalnya tadi Bapak bilang, seorang data scientist itu menggunakan, mmm, A, B, C, D, berarti mereka di tahap evaluasi ini membandingkan keempat hasil ini? iya. Pakai Oke. satu algoritma pun bisa, tapi Heeh. atributnya kita rubah-rubah. Oke, Gitu. Contohnya oke, kayak gitu. paham, paham. Mhm, Nah, mhm. setelah dari evaluasi nih, dari evaluasi ada 2 tanda panah. Ini kenapa? Yang satu ke deploy, yang Mhm. satu lagi malah balik lagi nih ke business understanding nih. Iya, gini, pada saat kita tidak mendapatkan, hal yang bagus dari evaluasi modeling, Mhm. itu berarti kita harus evaluasi lagi business understanding-nya. Oke, makanya kenapa tanda panah ke business Atas lagi understanding. ke business understanding. Oh. Kalau seandainya sudah sesuai, Heeh. maka kita bisa deploy itu. Nah, tahap terakhir ini kan deploy, tahap ke-6 Ya, ini. ya. Deploy itu apa sih maksudnya, Pak? Deployment deployment itu apa sih maksudnya Oke, dalam CRISP-DM ini? jadi dari model yang udah ada itu, Mhm, algoritma yang kita pakai udah sesuai dengan mhm. kesepakatan, kemudian kita taruh di server tuh. Oke. Itu agak sedikit, ya banyak ngoding bukan sedikit, itu udah Heeh, banyak ngoding. Nah, tinggal tergantung nih di servernya. heeh. Kita kalau misalnya dari perencanaan business understanding-nya sudah pakai Python, kita bisa langsung menggunakan Python. Tapi terkadang sebuah perusahaan itu adanya sudah terlanjur Java, sudah terlanjur PHP, ada terlanjur Oh, apa, itu jadi tidak mengharuskan ketika pas di bagian data preparation misalnya pakai Python mmm, dan di tahap deployment harus pakai Python, itu tidak harus ya berarti ya? tidak harus. Tapi sebaiknya Sebaiknya seperti itu, disarankan satu, seperti itu heeh, jadi ya. pada saat kita udah menggunakan Python, pas saat dia Perbedaannya apa, Pak? deployment, Perbedaannya gini, apakah Python ketemu Python akurasinya lebih besar? Bukan akurasi ya, tadi ketika akurasi kan tetap dievaluasi. mhm. Apakah Python menggunakan Python juga di bagian deployment itu memberikan hasil lebih positif atau mempermudah kita untuk mengolah datanya atau gimana gitu loh? Eee, Py Kenapa disarankan seperti itu iya, gitu? Python itu pertama free ya, Oke, free, mungkin kita disclaimer bukan bukan ini harus menggunakan Python ya, karena ini bukan, contohnya tadi, ya, di bagian yang data preparation itu kita menggunakan Python Python, dan disarankan, di ya, bagian deployment juga, menggunakan hal yang serupa iya, karena Python berarti menggunakan Python mhm. gitu. Terus kemudian, Python itu bisa langsung digunakan di server. Oke, Jadi kita ke server side itu bisa langsung. oke, Sedangkan misalnya contoh kalau kita menggunakan RapidMiner, heeh, eee, ada instalasi-instalasi khusus. oke, Walaupun tetap bisa, sedangkan K9 contohnya ya, hmm, itu, menggunakan K9 server jadi mhm. instalasi instalasi khusus lagi Oh, hanya gitu, beda penerapannya aja ya. penerapan. Nah, tadi Pak Windu bilang kalau bisa kan selaras gitu ya. Ya, Kalau pakai Knaim ya ya, Knaim, kalau heeh, pakai, Python ya Python gitu. ya, Nah, Pak Windu sedikit, spill bahwa di situ rata-rata perusahaan sudah memakai, Java iya, seperti itu. Nah, apa yang menjadi kelemahannya Pak? Maksudnya bukannya itu jelek, bukan, tapi maksudnya bukan. kenapa, disarankan harus selaras gitu loh? Iya, Atau seperti yang tadi gitu ya? Atau Kak. hasilnya beda nggak sih kalau pakai Java gitu maksudnya? Oh, enggak, sebetulnya kita
Java, Python, PHP Heeh. dan lain-lain itu hanya tools, Mas Tio, Oke, hanya tools. paham. Berarti Jadi hasilnya tidak merubah apapun ya. ya Jadi mau pakai Java, mau betul, pakai apapun itu walaupun beda di betul. bagian Deployment-nya data sama deployment-nya ya, heeh, itu nggak jadi masalah gitu itunya ya. nggak masalah. Oke, Ah, meluruskan ya, meluruskan, aman. aman. Jadi sebetulnya sekali lagi kalau misalnya kita jadi data scientist itu pilihan toolsnya banyak sekali gitu loh, Iya, banyak iya. sekali. Python itu bukan kekurangan, tapi Hmm. ada kebutuhan seseorang bisa mengetahui coding, Oke. contohnya kayak gitu. Tetapi ada codeless kita nyebutnya, Hmm. codeless atau visual. Nah, ada tools yang dalam bentuk codeless atau visual kita yang paling sering atau paling mudah digunakan itu salah satunya misalnya RapidMiner, Hmm. K9, terus Oke. kemudian Orange gitu. Oh, jadi lifelong learners itu tergantung punya lifelong learners punya Iya, minat ya atau iya. plus minusnya lah ya. Tidak Mak diharuskan pakai A, B, C, tapi ya tergantung juga kalau yang codeless tadi ada, kalau yang ada suka coding nih, jadi bisa pakai Python, Python juga. ya. Makanya di business understanding pada saat awal-awal kita udah menentukan tuh Mas Tio, kita Oh, maunya pakai apa heeh, heeh, gitu heeh. kalau di bisnis. Jadi udah ada kesepakatan kita maunya apa. Nah, ini menarik banget nih untuk CRISP-DM nih ya. Nah, Pak, di semua step ini pertanyaan mungkin last question ya. Pertanyaan terakhir ini adalah dari 6 step ini, step mana yang paling lama Oke. untuk preparationnya atau pengolahannya Ya, atau untuk jangka waktunya lah memakan jangka waktu yang paling waktunya. lama tuh di step Iya. keberapa? Sebetulnya step yang paling gabungan step kalau saya bilang Gabungan step. itu adalah business understanding, data understanding, sama data preparation itu yang paling lama. Bisa sampai 60 sampai 80% sendiri. Wow. Nah, biasanya berarti kalau dalam sebuah project misalnya itu 10 bulan itu 6 bulannya di situ doang. Bisa seperti itu. Karena kita nyebutnya data mentah yang tadi tuh. Berarti ini bukan bisa menjadi project skala kecil kan? Maksudnya dalam artian project ini nggak bisa diukur, oh sebulan saya mau jadi gitu, kayak susah ya berarti ya? Bisa Bisa? kalau datanya sudah bersih. Oh Data oke, jadi dari setnya. business understanding-nya pun juga lebih mudah Iya, gitu kan ya? biasanya kalau data scientist itu hubungannya dengan data engineer. Oh, Nah, oke. kalau seandainya data engineer-nya bisa menyediakan data Mhm, dalam waktu cepat, mhm, misalnya kita nggak perlu olah-olah lagi, mhm, kita mhm. udah dapat dataset yang sudah bagus, maka data scientist itu bisa langsung eksekusi, Oke. langsung bisa mengetahui pola, langsung bisa mengikuti atau mencapai target dari Berarti tergantung stakeholder. dari jenisnya ya, jenis Ya, data yang dikumpulkan ya? yang kasihan tuh kalau data scientist itu kalau datanya tersebar gitu dan harus menyatukan dan nggak punya data engineer lagi. Waduh tuh Wah, kayaknya project itu sebulan kayak bikin candi ya. iya. Oke, Ya, ini menarik banget nih Pak. Thank you ya, banget. ya. Dan oh ya mau remind juga nih ke teman-teman semua di Hmm. Multimatics juga akan ada kelas CRISP DM ini. Nanti juga kalau teman-teman lifelong learners tertarik bisa hubungin tim kami, bisa juga telepon ke Multimatics dan juga bisa via media sosialnya. Jadi silahkan kalau ada yang penasaran, kalau ada yang ingin ikut di kelasnya nanti bersama Pak Windu juga, nanti bisa ditanya-tanyakan ke tim kami. So, thank you banget Ya, Pak Windu. Terima siap, kasih banyak untuk siap, waktu dan kesempatannya. siap. Saya menunggu di kesempatan selanjutnya untuk kita membahas hal-hal yang lain dan Ya, teman-teman kalau misalnya selama pertanyaan selama kita ngobrol nih ya, teman-teman Lifelong ada pertanyaan, langsung aja kolom chat kita tuh free untuk teman-teman isi pertanyaannya di kolom pertanyaan, kolom komentar dan di IG kita di kolom chatnya juga bisa teman-teman tanyakan karena kita live di dua di YouTube dan di IG. So terima kasih teman-teman udah stay tune.
udah mengikuti kita dan kita masuk di akhir. Ya. Kita harus berpisah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih dan jangan lupa follow media sosial kita, ada di Instagram, di YouTube dan juga di Facebook, LinkedIn dan lain-lain. So terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu di TikTok selanjutnya. Bye bye. Thank you. Terima kasih.